Ada survei lagi yang cukup menarik untuk dibahas. Kali ini adalah survei terkait pegawai kantoran Indonesia ingin beralih jadi pekerja IT. Survei ini dilakukan oleh Praktikum Indonesia dan gak tanggung-tanggung, besarannya itu sekitar 93,7% pekerja di Indonesia yang ingin beralih profesi menjadi pekerja IT atau informasi dan teknologi. Survei ini dilakukan terhadap 1.007 responden. Di dalam survei ini ada 3 poin yang dibahas, yaitu jenis pekerjaan IT yang diminati, kemudian alasan mereka itu ingin mempelajari teknologi dan mau jadi pekerja IT, dan yang ketiga, challenge yang mereka hadapi ketika mereka memutuskan untuk beralih profesi ke bidang IT. Mari kita bahas ketiganya di studi kasus kali ini. Dimulai dari jenis pekerjaan IT yang paling diminati. Di sini ada 5 jenis pekerjaan yang disorot, yaitu dengan poin terbesar sebesar 56,1% yaitu digital marketing. Yang kedua 40,6% data analis atau data scientist. Yang ketiga 30% website developer. Yang keempat IT support sebesar 28,9%. Dan yang kelima software developer 27,1%. Lalu kita lanjutkan dengan beberapa alasan mengapa mereka itu tertarik menjadi pekerja IT. Di sini ada juga 5 alasan ya. Yang paling besar persentasenya dengan nilai 66,8% yaitu karena mereka ingin mencoba bidang yang baru. Lalu alasan kedua dengan nilai 52,4% yaitu kebutuhan gaji yang lebih tinggi. Alasan ketiga 41,2% karena merasa stuck dengan kondisi sekarang. Yang keempat 34,2% karena work-life balance. Dan yang kelima ingin kerja remote atau WFA dengan nilai sebesar 23,7%. Menurut gua alasan pertama yaitu ingin mencoba bidang baru itu cocok banget dengan jenis pekerjaan digital marketing. Karena jangankan kita bicara pekerja non-IT, orang IT-nya aja juga banyak yang belajar digital marketing. Sedangkan 4 pekerjaan yang lainnya itu lebih terkait hal-hal yang teknikal. Karena even lu bisa bikin aplikasi seperti Instagram, Facebook, tapi kalau kita bicara soal marketing, promosi, itu adalah wilayah yang sebenarnya berbeda. Dan digital marketing sendiri itu punya banyak jenis. Yang cukup umum itu kayak search engine, sosial media, email, dan juga video. Makanya kalau kita bicara digital marketing, itu yang bisa dieksplor itu banyak. Bahkan untuk orang yang bermain di digital marketing pun masih mengeksplor bagian-bagian lainnya, jenis-jenis yang lain. Lalu untuk alasan kedua yaitu kebutuhan gaji yang lebih tinggi. Kalau disusun dari range gaji terbesar sampai yang terkecil, 3 gaji terbesar itu yang pertama adalah software developer, yang kedua data analis, dan yang ketiga digital marketing. Mungkin salah satu pengaruh kenapa orang berpikir bahwa pekerjaan tersebut itu punya gaji yang tinggi, karena memang di pasaran di pasar tenaga kerja, banyak yang gajinya tinggi-tinggi. Bahkan banyak yang bilang bahwa gaji yang diberikan itu ketinggian. Mungkin itu membentuk persepsi masyarakat bahwa pekerja IT itu punya gaji yang tinggi. Tapi di luar itu ada juga pekerja IT yang gajinya tidak setinggi teman-teman mereka. Tapi bukan berarti penghasilan itu kan dari gaji kantor aja. Salah satu kelebihan dari pekerja IT itu adalah mereka bisa memanfaatkan skill mereka untuk mengambil job freelance. Sehingga sumber penghasilan mereka itu menjadi lebih banyak. Bahkan gak sedikit orang yang ngambil job freelance itu lebih dari 1. Jadi menurut gue yang tepat itu bukan kebutuhan gaji yang lebih tinggi, tapi kebutuhan penghasilan yang lebih tinggi. Karena kalau kita bicara gaji kan berarti kita dapat gaji dari kantor. Sedangkan di sini yang besar itu adalah penghasilannya. Penghasilan kan sumbernya bisa dari mana-mana. Lalu yang ketiga, merasa stuck dengan kondisi sekarang. Kalau bicara tentang stuck, ada kemungkinan bahwa pekerjaan yang didalami saat ini itu memang tidak cocok dengan personality orang tersebut. Jangankan kita bicara non-IT yang IT pun juga banyak yang nge-stuck dengan kondisi sekarang. Jadi lebih ke arah cocok-cocokan aja sih. Kemudian alasan keempat, work-life balance. Ini gue gak setuju ya. Soalnya begini, work-life balance itu adalah keseimbangan antara dunia kerja dengan dunia personal, kehidupan kita. Dan ini gak ada pengaruhnya dari bidang apapun, tapi lebih ke arah komitmen dan juga time management lu. Kalau lu mau terhindar dari lembur, orang IT itu banyak yang kerjanya lembur. Karena kerjaan IT itu adalah pekerjaan yang high stress. Makanya kadang-kadang pekerjaan yang stresnya itu lumayan tinggi dan butuh ketenangan dikerjanya malam hari.
Dan kalau di startup itu banyak yang kejar target, makanya pekerjaannya itu juga dibawa lembur. Dari sini aja, menurut gue udah nggak work-life balance banget. Jadi gue nggak setuju dengan alasan ini. Lalu alasan terakhir yaitu karena ingin kerja remote atau WFA, work from anywhere. Kalau ini menurut gue lebih mengarah ke perusahaan tempat dia bekerja. Terlebih setelah pandemi ini, banyak perusahaan yang membuat kebijakan untuk kembali ke kantor atau back to office. Bahkan di LinkedIn sendiri, dulu itu banyak pekerjaan yang WFA atau remote working. Cuma sekarang, lowongan yang menyediakan remote working dan juga WFA ini jumlahnya itu sangat sedikit. Tapi ada beberapa kantor yang memang masih memberlakukan remote working. Entah itu full atau hybrid kayak kantor gua. Jadi it's nothing to do with the job. Tapi kalau kita bicara tentang freelance, di mana lu menjadikan freelance itu menjadi full time job lu, maka ini masuk akal. Jadi ya bisa dibilang gue setengah setuju dan setengah tidak setuju dengan alasan ini. Terus, apa aja tantangan atau challenge yang dirasakan oleh orang-orang yang ingin beralih profesi ke bidang IT? Dimulai dengan alasan yang paling besar persentasenya yaitu sebesar 63,5%. Mereka itu tidak punya mentor untuk mengajarkan skill. Dilanjutkan dengan challenge kedua, 53,9%, yaitu khawatir akan kesulitan mempelajari skill. Dan alasan ketiganya, mereka masih bingung dengan passion sendiri. Yang keempat, tidak mendapatkan jaminan kemapanan dalam profesi baru. Dan yang terakhir, khawatir membutuhkan biaya besar. Untuk alasan pertama, tidak punya mentor. Perlu diketahui dulu bahwa kalau kita bicara tentang skill IT atau skill digital itu, banyak referensinya di internet. Bukan cuma referensi singkat, bahkan sampai tutorial lengkapnya. Jadi sebenarnya bisa otodidak. Dan menurut gua secara personal, kehadiran mentor itu bukan untuk serta-merta mengajarkan skill, tapi lebih ke arah motivasional kita buat belajar. Dan memang motivasi untuk belajar hal baru itu kalau nggak ada mentor alias otodidak itu lumayan sulit. Bahkan buat gua sendiri sekarang, gua belajar stack teknologi baru itu tanpa kehadiran orang yang gua kenal yang mengerti skill itu, rasanya kadang masih ada mager-magernya buat belajar. Apalagi kalau orangnya itu berasal dari dunia yang non-IT. Mereka benar-benar buta. Jadi gue mewajarkan aja untuk orang yang berasal dari non-IT itu berharap punya mentor. Dan pilihan untuk punya mentor itu sebenarnya saat ini udah ada. Dimana kalian itu bisa ikut bootcamp. Bahkan teman-teman di kantor gue yang sekarang dan juga yang dulu, ada banyak jebolan dari bootcamp. Dan kebanyakan juga berasal dari jurusan yang bisa dibilang nggak bisa dibayangin itu dari IT. Atau mungkin buat orang-orang yang saat ini masih di bangku sekolah ya, dan sebentar lagi akan masuk ke bangku kuliah. Kalau memang kalian punya ketertarikan untuk bekerja di dunia IT, kalian bisa ambil jurusan IT. Atau yang saat ini udah bekerja, ambil S2 juga bisa ambil yang jurusan IT kok. Jadi semacam kayak cross jurusan gitu. Di IT juga banyak kok yang S1-nya IT, S2-nya ambil manajemen. Kalau tingkat kesulitannya gimana, gue kurang tahu sih. Soalnya gue nggak pernah ngalamin. Gue cuma ngeliatin orang-orang di sekitar gue. Lalu alasan kedua, khawatir akan kesulitan mempelajari skill. Mungkin ini lebih ke arah orang yang belajarnya otodidak. Seperti yang gue sebutin tadi, kurang motivasi. Dan ketika stuck dengan sesuatu itu, bingung mau nanya ke siapa. Kalau kalian bingung mau nanya ke siapa, solusinya adalah kalian join komunitas. Mau digital marketing, mau IT programmer, itu ada komunitasnya sendiri-sendiri. Tinggal kalian join komunitas yang memang menjadi minat kalian. Dan ketika kalian stuck ketika belajar, kalian bisa langsung tanya di komunitas. Sejauh ini komunitas-komunitas pekerja digital itu yang gue ikutin, mereka welcome kok dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuma balik lagi, ketika tanya yang sopan. Lalu yang ketiga, masih bingung dengan passion sendiri. Kalau ini sih ya udahlah ya, namanya juga mencari-cari. Bisa aja lu itu masuk di IT itu cocok, bisa juga enggak. Jadi ya menurut gua dicoba aja. Lalu lanjut ke alasan keempat, tidak mendapatkan jaminan kemapanan dalam profesi yang baru. Gue setuju sih dengan hal ini. Siapa yang menjamin elu bisa mendapatkan gaji yang besar ketika elu itu baru merintis di bidang IT ini? Karena balik lagi, orang-orang yang gajinya itu udah gede, dan menurut teman-teman kalau gaji gede itu udah mapan, mereka juga mulainya dari gaji yang paling kecil, gajinya fresh graduate. Dan kalau kalian itu baru mulai di bidang IT, kalian start point-nya juga sama.
Intinya sih nggak bisa langsung mapan sih. Kalau patokan mapan kalian itu adalah gaji yang besar. Ada progres yang harus ditempuh terlebih dahulu. Lalu challenge yang terakhir adalah khawatir membutuhkan biaya besar. Kalau kita bicara biaya besar untuk bekerja di bidang digital ini atau IT ini, kalau pekerjaan lu yang lebih teknikal kayak data scientist, web developer, software developer, gue bisa bilang iya. Terlebih kalau lu mau freelance juga. Soalnya untuk ngebuat sebuah aplikasi web itu butuh device atau laptop yang punya spek tertentu. Ada spek minimnya lah. Dan itu kalian harus siap untuk punya. Karena itu adalah salah satu gear yang cukup penting. Tapi berbeda kalau kita bicara soal digital marketing. Karena di salah satu jenis digital marketing itu ada yang namanya social media marketing. Di dalamnya lagi ada yang namanya content marketing. Kalau kita bicara tentang konten, artinya ini udah ngarah-ngarah ke sosial media kan. Dan bikin konten di sosmed ini sekarang gampang banget. Udah nggak perlu pakai laptop, cukup pakai smartphone aja. Tapi ingat, smartphone itu juga terbatas penggunaannya. Misalnya kalian mau belajar kayak Facebook Ads pun itu minimal pakai laptop biar lebih enak buat tampilan dan nyeting-nyetingnya. Tapi kebutuhan spek untuk kayak Facebook Ads itu kan berbeda dengan para programmer yang ngebikin sebuah aplikasi, dimana tentunya harga laptopnya pasti lebih murah. Jadi menurut gua biaya besar itu relatif, tapi yang paling penting kalian harus siap mengeluarkannya kalau kalian udah memilih pengen pekerjaan itu. Oke, jadi itulah pembahasan terkait survei bahwa pekerja kantoran Indonesia mau jadi pekerja IT. Menurut teman-teman gimana? Atau jangan-jangan teman-teman adalah salah satu orang yang pengen juga bekerja di bidang IT? Kalau iya, jangan ragu untuk memulai. Dan yang paling penting, dengerin Opsiana Podcast. Karena kemarin gue juga sempat bahas tentang persiapan buat teman-teman pemula yang ingin masuk bekerja di bidang teknologi. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.